Yo, halo boys, selamat malam semuanya. Kita lanjutin lagi ya kemarin. Sorry kemarin ini nggak bisa ngepost dulu karena ada kegiatan kerjaan. Jadi sekarang kita lanjutin lagi pelajaran Ruby on Rails-nya ya. Kemarin kita udah bikin sebuah web aplikasi seperti ini. User bisa membuat suatu post. Kita cek lagi ya. Oke, lalu postnya akan tampil di halaman indeks dari postnya sendiri. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah kita sedikit belajar tentang turbo frame dan turbo trim ya. Kita sedikit belajar gunanya tuh untuk apa sih. Jadi turbo frame ini secara mudahnya ya, bahasa gampangnya ya, untuk turbo frame ini dia bisa memanggil views dari views yang lain gitu tanpa harus melakukan refresh page secara keseluruhan gitu. Kalau ini kan kita contohnya seperti ini, saat kita membuat suatu post baru, ini di sini gue tampilin waktu ya biar kalian bisa lihat. Ini 51, kalian lihat detiknya aja. Saat kita membuat post baru, dia pasti akan berubah karena ya udah pasti ini membuka halaman lain, lalu kita redirect, dia berubah untuk menit dan detiknya gitu. Nah, bagaimana jika kita mau melakukannya sebagai single page application ya, terjadi dalam satu halaman saja, tidak usah membuka halaman-halaman lainnya gitu ya. Dari situlah kita menggunakan yang namanya Hotwire ya, dimana komponennya ada stimulus, ada turbo frame, turbo stream, lalu juga ada strada, tapi nanti kita akan bahas itu semua satu-satu. Untuk sekarang kita akan membahas soal turbonya dulu ya. Untuk mempersingkat, jadi tujuan kita sekarang ini adalah kita mau menampilkan new post ini tanpa kita harus pergi menuju halaman new ini, tapi kita mengaksesnya dari halaman post ini saja. Oke, di sini kita udah masuk ke direktorinya ya. Post index. Oke. Nah, kalau kita masih menggunakan link untuk sekarang ini untuk membuka halaman post barunya, tapi kalau kita mau pakai turbo frame, kita bisa tambahkan sebuah tag turbo frame tag, dan lupa sama dengannya ya, turbo frame tag. Lalu berikutnya adalah targetnya. Misalnya kita mau buat new post. Oke, seperti ini. Jangan lupa ditutup ya, seperti biasa. Oke, sudah kita save. Jadi ini kita membungkus linknya ini ke dalam satu turbo frame tag. Lalu berikutnya adalah bagian mana yang mau kita tukar gitu. Mudahnya seperti itu ya, bagian mana yang mau kita tukar, kita deklarasikan dengan cara yang sama juga. Kalau di sini adalah yang perlu kita ingat adalah ininya, kita memberi nama dari frame-nya itu apa. Kalau di sini kita kasih namanya new post ya. Berikutnya yang mau kita lakukan adalah kita masuk ke halaman new post-nya, ke halaman new-nya. Nah, bagian mana yang mau kita ambil? Misalnya yang mau kita ambil adalah hanya formnya saja, atau dengan h1 new post-nya juga, dengan tag h1-nya juga mau kita ambil. Kita lakukan hal yang sama, kita kasih nama yang sama aja, turbo frame tag.
tadi namanya new post, ini juga new post seperti itu ya. Setelah itu kita bungkus sampai batas yang kita mau. Batas yang kita mau sudah seperti ini. Kita rapikan saja, jangan lupa di save ya boys ya. Di sini kita mempunyai ini yang sama ya, tag yang sama, pembungkus yang sama ya. Ini biar lebih mudah dilihat ya. Biar lebih mudah kelihatannya. Di sini di bawah kalau kalian lihat turbo frame tag new post, di atas turbo frame tag new post juga. Jadi secara mudahnya adalah fungsi ini adalah turbo frame tag ini akan mengambil turbo frame tag dengan nama yang sama new post untuk menggantikan isi dari sini. Secara mudahnya seperti itulah, biar kalian nggak pusing ya. Kalau ini tadinya link gitu ya, ada tulisan new post gitu ya, ini ya new post gitu. Nah yang mau kita lakukan adalah saat ada action terjadi di sini, dia akan merender halaman new lalu mengambil bagian yang kita bungkus dengan turbo frame tag-nya aja. Kita cobain ya, ini udah kayak gini kan. Jadi di dalam turbo frame tag yang halaman new ini dia akan mengambil judul new post seperti ini, lalu dia akan merender form gitu ya. Kita cobain, kita refresh dulu. Nah, kita pencet new post, nah dia langsung akan mengambil ini halaman dari new-nya itu tadi. Ini kalau kalian perhatikan ya, ini 5324. Saat kita klik new post ini tidak ada yang berubah karena dia melakukan actionnya ini tanpa merefresh halaman. Jadi yang refresh itu cuman bagian sini aja, Kalau kita inspect elemennya, jadi hanya bagian ini aja yang terjadi refresh. Jadi sisa halamannya tuh nggak ke refresh gitu. Makanya ini membuat kecepatan pengolahannya jadi lebih cepat ketimbang dia ambil semua elemen, tapi dia cuman ambil bagian yang kita maunya aja tanpa harus nge-refresh seluruh halamannya aja. Kalau kita lihat di networknya juga, nah ini kita clear dulu ya. Saat kita lakukan request, nah dia hanya akan memanggil ininya saja, bagian yang kita maunya aja gitu, tanpa ada refresh yang lain. Yang ada tuh dia cuma mengakses halaman new post saja, seperti itu. Itu ya gampangnya ya. Berikutnya adalah karena ini sudah gitu, kita cobain lah bikin ya post. Nah ya, action ininya masih sama ya, dia akan seperti melakukan post biasa, dia akan redirect ke postnya itu tersebut. Lalu di sini actionnya sama kayak gitu. Nah ini keluar. Kalau kayak gini kan dia terjadi refresh page ya, karena ininya sudah berubah gitu. Nah sekarang kita mau belajar juga gimana caranya untuk dalam satu kali tahap tanpa ada action dia langsung bisa ngerender halaman new. Kalau di sini kan dia harus masih klik halaman new postnya lalu akan mengalihkan seperti itu. Tapi gimana kalau kita mau pengen dari awal udah nongol gitu tanpa ada action apa-apa gitu. Kalau itu kita bisa melakukannya secara inline gitu ya. Yang perlu diketahui adalah bahwa turbo frame tag-nya ini harus tetap ada seperti itu di targetnya ya, kita menargetkan halaman new gitu kan. Nah untuk di sininya kita bisa, ini kita buang dulu aja, lalu linknya juga bisa
refreshing ya. Oke, di sini kita bisa masih sama juga, turbo frame rate, lalu namanya, nama targetnya sama new post, new underscore post, lalu kita masukkan parameter source-nya src, lalu linknya ini adalah new post, new user ya, user post. Lalu jangan lupa target top ya, kayak gini. New post path gitu ya. Oke. Belum ada asosiasi kan, lupa. Kita refresh. Ya, ada error untuk targetnya, kita harus tutup ya. Nah ini tanpa harus kita ngeklik link kayak gitu, dia langsung udah nongol. Kita bisa ngerender suatu bagian halaman lain secara parsial di satu halaman gitu. Paste post. Nah berikutnya kan kurang enak ya kalau kita setelah membuat post lalu dia ke direct ke sini, lalu kita harus balik lagi. Kita pengen semuanya terjadi dalam satu halaman ya, seperti itu ya. Jadi saat kita klik create, dia langsung keluar di atas sini gitu, tanpa harus redirect atau kita harus refresh page-nya. Sebenarnya kan cara liciknya bisa ya, kita masuk ke controller kita, post controller. Nah ini setelah create ini kita bisa redirect gitu dia. Misalnya kita mau redirect ke post path kayak gini kan. Kita refresh, kita buat ini post baru. Nah dia bisa tuh langsung ke halaman ini lagi nongol. Tapi ini semua kalau kita inspect dari networknya saat kita membuat post ini, semua halaman refresh ya. Ini kita bisa lihat jamnya di sini 5941. Saat kita buat post, nah ini semuanya langsung keambil semua. Bisa kita lihat ini ke refresh, jamnya berubah. Lalu ini kita mengambil seluruh HTML-nya ya, seluruh HTML-nya diambil, lalu kita ngerender yang tadi halaman post-nya. Nah, ini halaman new post-nya kita ambil. Nah, gimana kalau kita mau bikin ini terjadi semua di satu halaman gitu? Dari situ kita bisa pakai yang tadi namanya turbo stream ya, turbo stream. Nah, kita langsung coba aja turbo stream ini. Jadi dia melakukan streaming data tanpa harus kalian nge-refresh page-nya gitu. Sekarang mau kita
pakai kita pakai index. Nah, seperti ini. Jadi untuk turbo stream ini kalian harus ketahui bagian mana yang mau kalian streaming, channel mana. Kalau di sini dengan ID post, yaitu kepengen kita kan setelah kita create post di sini akan berubah kan di bagian postnya ini. Nah, kita harus identify dulu postnya itu adalah sebuah ID apa gitu. Karena tadi kita udah lihat ini adalah ID dengan nama posts ya, untuk jamak ya. Jadi kita akan pakai ini, kita akan streaming menuju ID post ini. Karena kita udah punya ID-nya, kita langsung action yang mau kita lakukan adalah setelah melakukan create, membuat post baru. Nah, di sini kita bisa tambahkan format baru, turbo stream, render turbo stream. Kalau ini gue bikin array aja biar kalau kita mau pakai banyak action. Turbo stream, sintaksnya seperti ini, dia memakai nama turbo stream karena kita mau melakukan penambahan, kita bisa pakai append atau kita bisa pakai prepend. Bedanya apa? Kalau append ini dia akan melakukan penambahan pada line paling bawah, kalau prepend ini kita melakukan penambahan pada line paling atas. Seperti ini aja. Lalu kita masukkan ininya, ID-nya post, jangan lupa variabel post tersebut juga ya. Kita coba refresh. Nah, seperti ini postnya, new post. Dia langsung ada di sini, langsung nambah. Ini kalau kalian perhatikan di sini, coba ya, 210350. Dia nggak akan ada perubahan karena halamannya tidak berubah apa-apa. Dia hanya melakukan stream dari post yang bersangkutan. Seperti itu. Ini post versi 2. Tetap kan 210350. Kalau kita lihat dari networknya, ini post versi 3. Udah, dia cuman ngambil ininya aja, ngambil dari postnya tersebut aja kayak gitu. Seperti itu. Jadi setelah kalian selesai create, dia akan melakukan penambahan pada ID post. Value-nya adalah post tersebut dari sini ya, dari partial postnya tersebut dari sini. Dia akan mengambil dari sini. Nah, ini kalau kita lihat kan kalau yang bawah ada show, edit, delete, yang ini nggak ada. Kenapa? Ya karena memang dari partial postnya tersebut dia cuma menampilkan post konten. Kalau kalian menampilkan edit, delete, dan lain-lainnya itu ya gampang aja, kalian tinggal ini aja, tinggal pindahin aja linknya itu. Kalian tinggal pindahin aja linknya ini ya. Linknya ini kalian pindahin ke bawah sini.
Nah, ini kalau kalian bikin konten, kalian bikin post baru, ya udah sama aja. Cuma kali ini udah muncul ini karena kita udah pindahin yang tadinya sebelumnya ada di index. Untuk link-linknya itu ada di index. Kalau sekarang dia akan tampilnya di post yang bersangkutan tersebut. Kalau kita show sama juga back to post kayak gitu. Itu kita bikin konten baru lagi. Oke, udah bisa, dia cuma ngambil post yang bersangkutan aja kayak gitu ya. Jadi ini konsep dasar dari single page application. Jadi kalau kalian mau bikin aplikasi berbasis web yang lebih yang lebih memudahkan user ketimbang harus pindah banyak-banyak halaman, kan lebih enak kalau semuanya terjadi dalam satu halaman saja ya. Dan juga terjadi dalam satu halaman itu bukan berarti halamannya ke refresh terus, tapi hanya part-part tersendiri yang refresh ya kayak gitu ya, biar experience-nya juga lebih enak, lebih cepat. Nggak loading full halaman kan berat juga ya kalau misalnya data kita ada banyak ya kayak gitu. Jadi ya itu sih yang bisa kita pelajari untuk saat ini ya. Berikutnya mungkin kita mau pelajari bikin ini ya, asosiasi. Misalnya post ini bisa dikomen gitu, post ini bisa dikomen, lalu komennya mungkin bisa dikomen lagi atau bisa di like atau bisa kita repost atau share kayak gitu ya, seperti sosial media kayak gitu ya. Mungkin kedepannya kita lanjutin ke arah situ ya. Lalu apalagi ya, mungkin ini misalnya kalau show udah nggak perlu ya, kalau udah nongol kayak gini ya, udah muncul kayak gini, mungkin kita hapus aja halaman show-nya, kita hapus halaman show-nya, lalu edit baru itu. Nah ini sebagai contoh aja ya, misalnya halaman edit ini kita mau lakukan hal yang sama juga. Misalnya kita mau ngeditnya dalam satu page aja nih, nggak usah pindah-pindah, bisa juga persis kayak tadi ya. Ini sebagai bahan ini aja ya, testing pelajaran aja ya gitu. Misalnya kita mau editnya tuh formnya nongol di halaman yang sama gitu, tanpa kita harus pindah halaman kayak gitu, bisa juga, nggak masalah juga. Karena ya nggak pusing. Nah ini button editnya ini ya, ini kita buang dulu aja, kalau enggak nanti bakal ada error. Itu nanti bakal kita bahas juga gimana cara kita ngakalin global variable di dalam Hotwire ini. Untuk sekarang kita hapus aja untuk ini ya, yang tadi dihapus ya, current usernya ya, kita hapus aja. Oke. Ini sama kayak tadi, kita pakainya Turbo Frame Tag ya, kita kasih nama edit post misalnya seperti itu. Jangan lupa do-nya, biasanya suka lupa gitu kalian. Kalau gue lihat teman-teman gue yang gue ajarin tuh suka lupa ini, lalu error ini kenapa, kurang teliti aja sih sebenarnya. Nah kita udah pasang ininya, turbo frame nya, lalu targetnya itu apa gitu. Targetnya adalah tentu saja di halaman editnya ini, halaman edit, target di halaman edit. Nah ini udah kita pasang ya, edit post ya di halaman editnya ya, kita pasang. Jadi sama aja, kalau kalian belum ada ini ya nanti kalian tambahin aja kayak gitu. Turbo Frame Tag, bukan new
post, edit post ya. Tuh kalian save, kalian refresh, kalian bikin post baru, kalian bisa edit langsung muncul gitu. Saat kalian update misalnya versi 2 gitu, lalu dia akan muncul ininya. Tapi di sininya dia kenapa nggak muncul, karena kita belum melakukan stream yang tadi itu, turbo stream itu. Nah ini kalau kita refresh baru dia akan muncul. Sama juga kayak tadi juga untuk streamnya, kita yang mau kita stream tuh apa, kita ulangin lagi ya biar nggak lupa ya. Yang mau kita stream tuh apa, yang mau kita stream tuh adalah ID dari postnya itu ada di sini. Nah ini kita mau stream, bisa ya, sama persis seperti yang tadi, kita aplikasikan di controllernya. Di controllernya kita masukin. Cuman kalau tadi itu after create, di eksekusinya setelah berhasil membuat, kalau ini kita akan eksekusinya di after update, karena setelah di update gitu kan ya, setelah kita melakukan perubahan. Sama juga biar nggak lupa, kita coba aja ya. Turbo stream, format turbo stream, lupa kita tutup dulu, lalu kita akan render turbo stream. Kalau append ini dia akan tampilnya di bawah. Kalau ini kita cobain aja ya. Sorry, di sini. Turbo stream. Turbo stream. Append, misalnya kita mau pakai append. Kalau yang sebelumnya kita pakai prepend dan ini kita pakai append. Nah di sini kita pakainya update karena dia bukan menambahkan menambahkan row baru gitu, tapi kita melakukan update. Jadi kita nggak bisa pakai append di sini, tapi kita pakai update ya, update. Nanti untuk appendnya kita contohin di yang create ya. Targetnya post, lalu post tersebut seperti itu. Ini kita refresh. Nah ini misalnya kita mau edit versi 3, dia akan langsung terupdate kayak gini ya. Tapi yang lainnya jadi hilang gitu karena kita nge-update-nya keseluruhan gitu ya. Harusnya kita nge-update-nya cuman satu aja. Nah karena kita nge-update-nya itu, kalau kita lihat di sini ya, kita itu targetnya adalah post itu sendiri, jadi kita nge-update keseluruhan dari post itunya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini dalam tag-nya, ini kita refresh dulu aja. Nah si post ini kan mencakup semua, jadi saat kita update post itu sendiri, dia akan menghapus semuanya, jadi akan merubah semuanya, yang ditampilkan hanya satu gitu aja. Nah gimana kalau kita mau nge-update-nya cuma satu aja, kita mau update yang bersangkutan aja. Kalau di sini adalah misalnya contohnya post nomor 58 ini kayak gitu. Sebelum ke situ gue jelasin dulu ini kenapa kalau yang tadi prepend itu dia nggak ngerubah semuanya, nggak cuma nongol satu kayak gitu, karena dia mentargetkan dari post ini, lalu dia akan mengisi di baris paling atasnya. Jadi di sini setelah 58 dia akan mengisi. Tetapi kalau update itu atau replace itu, dia akan
merubah dari si postnya itu sendiri, dari div ID postnya itu sendiri kayak gitu. Jadi sekarang yang kita harus targetin adalah dari post ID seperti ini kayak gini. Jadi yang kita ambil adalah post underscore post ID sesuai dengan ID postnya itu tersebut. Jadi kita kalau mau rubah di sini targetnya kita rubah jadi post underscore. Untuk memasukkan sintaks Ruby di dalam string kita pakai ini ya, pakai crash terus pakai kurung kurang lalu kalian masukkan sintaksnya. Kalau di sini post.id kayak gitu. Ini kalian save, kalian refresh. Dari dulu ya. Ini versi 3 dia ngerender cuman bagian dari editnya formnya aja. Kita update versi 4, dia akan nge-update cuman di post nomor 58. Ini kalau kita edit yang ini nih, yang ini konten versi itu kita update, nah dia akan nge-update kayak gitu aja. Jadi ya kayak gitu aja sih. Jadi di sini kita udah bikin untuk yang lainnya juga sama ya, untuk destroy juga sama kayak gitu juga. Kalian mungkin bisa baca di ini ya, outlier. Nah di sini kalian bisa baca di sini juga ada sampelnya juga gitu ya. Handbooknya juga ada, manualnya juga ada, semua kalian bisa baca di sini aja sih. Di linknya nanti gua tulisin di bawah, kalian jadi nanti bisa baca di sini untuk sintaks-sintaksnya semua di sini. Pen kalau kita tadi pakai prepare ya, ada replace juga actionnya, ada update juga kayak gitu. Terus ada remove juga untuk menghapus kayak gitu ya. Jadi ada semua ini. Gue kasih contoh dulu aja biar nggak terlalu singkat ya, atau kalian suka yang singkat-singkat. Kalau kita pakai append di sini, nanti dia ngebuat postnya dan ada di paling bawah. Refresh dulu, kita lihat nih versi 4 nih ada di atas, yang di bawahnya saya admin versi 1. Ini seharusnya di bawah. Bikin post nggak nongol apa kan di atas, tapi kalau kita lihat ke bawah, nah dia nongol ke bawah. Jadi yang pakai append nih kayak chatnya YouTube tuh, live chatnya YouTube tuh, dia makin lama pembaharuannya ada di bawah kayak gitu. Cuman kayaknya kalau sosial media kayak gitu yang paling baru yang di atas, kalau yang di pin ya kalau sosial media. Jadi nggak tahu ya, kalau gua lebih sukanya pakai prepend ya. Tapi gimana konsep kalian aja sih, nggak ada masalah sama kali juga. Apalagi ya, udah sih paling itu aja. Paling ini aja ya kita tambahin juga ya. Sekarang kita mau lihat gimana sih kerjanya ini kalau kita pakai dua browser kayak gitu ya.
di sini nggak ada update apa-apa di si halaman admin ini, nggak ada update apa-apa karena ini bekerjanya cuman masih bisa dibilang apa ya, nggak ada channel broadcastnya, jadi dia cuman tampil ya udah di halaman dari si pengguna browser tersebut. Tapi kan nggak seru ya kayaknya ya kalau kita harus refresh buat ngecek, kan nggak tahu juga ada orang update atau gimana bikin post baru kayak gitu ya. Caranya gimana? Caranya gampang juga, kalian tinggal deklarasikan broadcast untuk halaman yang mau kita tampilkan kayak gitu ya. Di sini contohnya adalah kita pertama mau nge-broadcast nih, kita di indeks ini kita mau broadcast ya. Untuk si postnya ini kalian tinggal masukkan tag turbo stream from post di halaman indeks ini ya, post. Kalian save, lalu kalian masuk ke model ini, model lalu post ya, lalu kalian tambahkan after create commit. Setelah create action di commit, kalian mau broadcast prepend to post. Oke, kalau udah kalian save, ini sama kayak tadi ya, semuanya harus ini ya, harus sesuai karena di sini adalah turbo stream untuk post, untuk post ini udah deklarasi di sini. Makanya di sini juga arahnya juga sama, harus untuk post juga. Oke, kayak gitu. Sorry ya, kita refresh. Saya Udin versi 2 gitu. Nah, jadi di sini saat kita bikin post, nah di sini akan tampil semua, akan tampil secara bersamaan. Udin versi 3 kayak gitu ya. Jadi dia akan secara real time bisa berinteraksi. Jadi kalian kalau ini konsep dasar untuk apa ya, live chat kayak gitu, kalian bisa pakai ini juga untuk streaming datanya antara satu chat dengan chat yang lainnya. Jadi kurang lebih seperti ini gitu. Di sini juga kalian bisa deklarasikan ya sesuai dengan kemauan kalian. Kalau di sini after create, misalnya kalian mau nge-broadcastnya tuh after update kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita after update commit broadcast prepend to post gitu ya. Jadi setelah kita update, kita mau ada broadcastnya untuk si post tersebut kayak gitu, itu juga bisa juga gitu ya. Ya kurang lebih gitu dulu aja sih buat hari ini ya. Jadi untuk berikutnya kita bisa cobain untuk menambahkan asosiasi baru, misalnya post ini bisa dikomen, yang tadi gue udah bilang post ini bisa dikomen, lalu komennya juga kita mau melakukannya secara real time kayak gitu di satu halaman yang sama tanpa harus beralih ke halaman yang lain. Mungkin berikutnya kita akan belajar seperti itu. Oke, paling segitu dulu boys, thank you ya udah nonton ini sampai selesai. Kalau kalian ada kritik, saran dan lain-lain, langsung aja tulis di bawah ya, di kolom komentar ya, biar gue makin semangat lagi ya bikin video ya, pelajaran-pelajaran Ruby on Rails, siapa tahu bisa ngebantu kalian ya di tempat kalian kuliah atau bekerja kayak gitu mungkin ya, atau ada yang mau belajar kayak gitu ya, boleh lah bebas. Kalau nggak suka juga kalian boleh dislike, kalian kritik tulis aja di bawah semuanya.
Thank you boys, selamat malam.